Well, hello guys, selamat malam, selamat pagi, siang, sore untuk kalian yang berada di rumah atau di manapun kalian. Semoga kalian sehat selalu di kondisi pandemi saat ini. Sebelum itu, mohon maaf kami dari Masih Bingung. Dari konten sebelumnya sampai sekarang kita jarang upload. Memang tim kita banyak yang sibuk, menyibukkan diri, entah apapun itu. Oke, kemudian kami dari Masih Bingung mengucapkan selamat tahun baru 2021. Terserah kalian beresolusinya kayak gimana, aku cuma bisa mengaminkan saja. Kemudian sebelum itu juga turut berduka juga buat Kalimantan Selatan yang saat ini tertimpa musibah banjir. Semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan, semoga cepat surut kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, anyway, kita kedatangan tamu jauh dari Malang. Teman waktu di Jombang ya? Iya, di Ya. pesantren. Di pesantren. Gini-gini aku lulusan pesantren ya. Pesantren. Gila banget. Cila. Oke. Pesantren banget ya. Shout out buat teman-teman dari Ulum, Petualangan Jombang. Hai guys. Hai guys. Ini temanku namanya siapa? Hanum. Hanum. Ya, Hanum. Biasa dipanggil T-Rex sih. Ya. Tapi kalian panggil aku Hanum aja. Panggil Hanum saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mungkin ini beberapa teman-teman juga di rumah dimanapun kalian berada pernah mengalami hal ini. Mungkin Hanum juga pernah mengalami, pun aku juga mungkin ya pernah mengalami juga, yaitu tentang quarter life crisis. Di sini aku mengutip sedikit, bukan mengutip. Ini mungkin bisa dibilang menurut aladokter.com mengatakan bahwa quarter life crisis itu atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah, kekhawatiran, bingung dan galau akan ketidakkepastian kehidupan di masa mendatang. Itu secara garis besarnya guys. Tapi mungkin dari beberapa dari kita berdua pun juga kalian pernah mengalami hal yang sama. Tidak hanya dari yang tadi aku sebutkan, tapi mungkin kalian pernah mengalami quarter life crisis dalam hal hubungan percintaan. Oke. Untuk Hanum sendiri nih, selama hidup 25 tahun ya, 25 tahun. Ya, untuk tahun ini 25 25 tahun, pernah nggak mengalami hal quarter life crisis? Pernah sih. Pernah. About love, but about love. Oke, berarti Hanum mengalami quarter life crisis dari segi percintaan lah ya. Gimana itu kalau boleh tahu? Bingung, ya gimana ya rasanya kayak Secara garis besarnya saja, jangan keseluruhan. Kalau keseluruhan takutnya masa-masa yang itu keinget lagi. ya, keinget lagi ya. Iya. Bingung, kayak antara mau menikah dan tidak pengen menikah. Menikah dan tidak pengen menikah. Iya. Gimana tuh? Bingungnya di situ. Kadang tuh ada muncul rasa yang aku pengen nikah, tapi ada di satu titik muncul lagi kayaknya nggak usah nikah, nggak apa-apa gitu. Sebabnya, ada pengaruhnya nggak? Kenapa kok Mungkin karena nggak ada pasangan kali ya. Bisa gitu gak sih? waktu itu nggak ada pasangan apa emang gimana? Baru-baru ini sih maksudnya ngerasa untuk tidak ingin menikah tuh ya baru-baru ini aja sih. Baru-baru ini saja. Mungkin karena faktor nggak ada pasangan kali ya. Oke, tapi sebelumnya punya pacar dong? Punyalah. Punya kan? Nah, Iyalah, pas ketika punya pacar itu pasti ada dong, maksudnya niatan pengen nikah gitu. Ada, punya Ada. ekspektasi, punya mimpi ingin menikah ada. Terus gimana tuh? Melewati quarter life crisis itu waktu itu gimana cara menghadapinya? Kalau aku lebih fokus ke diri sendiri sih. Gimana tuh maksudnya? Love life maksudnya self love kah atau gimana? Iya, self love. Jadi kalau aku mengatasi masalah itu, aku lebih mencintai diri sendiri, kayak mikir mungkin Tuhan tuh nyuruh gue pantesin diri sendiri dulu gitu. Memantaskan diri sendiri untuk Untuk kebaikan kita sendiri. Mungkin kita belum dikasih waktu buat menikah tuh harus ada yang kita benahi dulu. harus ada yang diselesaikan dulu. Iya, Kalau boleh apa? tahu nih, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kerja, Kerja. kedai, kalau Kedai. ada usaha kedai, Oh ya? bisnis, Kok- kopi. Silakan mungkin. Kalian bisa mampir ke The Good Place, ada di Malang. Di Malang, Ntar guys. alamatnya bakal di description box aja ya. Nih buat teman-teman mungkin yang pengen ke Malang bisa nanti hubungi Hanum. Nanti di bawah sini ada ID Instagramnya ya. Ya ada. Instagramnya sama mungkin Instagramnya Hanum juga nanti di bawah. Oke, silakan aja. Terus cara mengatasinya sejauh ini itu sih, untuk self love, untuk lebih menata diri sendiri, menata masa depan juga. Mungkin kayak yang digagalkan beberapa kali, digagalkan menikah. Ya. Ya karena
memang harus ada yang diperbaiki sebelum apa ya, waktu itu mau nyalahin orang lain kan nggak bisa ya. Aku mikirnya kayak mungkin ada dari aku yang harus dibenahi itu banyak banget gitu. Oke, kalau dari segi biasanya ada nih teman-teman kita pun aku juga pasti ada dorongan dari orang tua gitu loh. Kamu lo umur segini masa belum nikah sih? Biasanya nih teman-teman, terutama yang perempuan nih. Kalau di umur biasanya lebih dari 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun dia belum nikah, itu biasanya ada yang bilang itu ketuaan ataupun melebihi batas normal orang nikah. Ya bukan batas orang normal nikah ya. Iya, Maksudnya biasanya orang nikah kan di umur 20 sampai 30-an lah gitu. Untuk perempuan. Untuk perempuan ya. Normalnya atau idealnya. Iya, idealnya sorry. susah banget. Sorry guys. Iya, Idealnya untuk perempuan biasanya mentok itu di 30, tapi jarang-jarang sih ada 30. Tapi nggak tahu juga ya. Biasanya ada dorongan dari orang tua ataupun paksaan dari orang tua atau tekanan dari orang tua. Dari Hanum sendiri ada nggak? Ada lah pasti. Gimana? Orang tuh selalu nanyain kayak mau nikah tuh kapan? Apa sih yang dicari? Kenapa sih sampai sekarang tuh belum ada omongan atau ada keinginan untuk menikah gitu. Tuntutan tuh ada pasti. Terus kadang juga kalau misalkan Umi sama Ayah tuh tiap kondangan ditanyain loh sama temennya. Bapak kapan ngundang, kapan anaknya nikah, kapan ngunduh mantu, kapan dan banyak kapan banget gitu. Iya. Gitu, adalah pasti tuntutan. Pasti ya. Nah, cara menghadapi atau melewati tuntutan dari orang tua itu tuntutan dari orang tua sendiri gimana? Kalau aku lebih menjelaskan dengan baik sih, kayak memberi pengertian kalau menikah itu bukan lomba. Menikah itu bukan lomba, Ya, bukan kompetisi. bukan kompetisi. Menikah itu sesuatu yang butuh banyak persiapan. Ya memang ya kalau misalkan ditanya siap nggak siap, kita nggak bakalan pernah siap. Tapi aku berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Jadi menikah itu terserah Tuhan yang atur lah kapan jodohnya datang kayak gitu. Itu bukan lomba kok. Karena jodoh emang sudah ada yang ngatur ya kita tinggal. Dan apa ya, kayak aku termasuk orang yang nggak mau menikah hanya karena apa kata society. Menikah bukan karena hanya, maksudnya gimana? Bukan apa kata sosial, Bukan kayak misalkan kata udah sosial. umur segini nih ketuaan dan lain-lain. Tapi bukan karena Ya, sosial kan, karena tapi karena aku mau menikah tuh karena ya memang kalau Tuhan ngerasa atau melihatnya aku udah siap, ya pasti bakalan ada jalannya sendiri kok. Oke. Tuh ngejelasnya susah banget tuh ke orang. Orang tua susah ya? Iya, harus nggak bisa sekali, emang harus berkali-kali. Iya. Bukan apa ya, jodoh bukan sesuatu yang datangnya cepat juga, tapi pasti tepat waktu. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat kan. Oke. Nah, menikah bukan kompetisi. Menikah bukan kompetisi, dan tadi apa satu lagi? Dan menikah aku tidak nggak mau nikah cuma karena apa kata orang-orang. Bukan karena kata orang-orang atau sociality. Seperti itu guys. Kalau Hanum sendiri pernah nggak, maksudnya hampir dijodohkan, mungkin orang tua ada jodoh nih, Pernah dong. Pernah banget. dijodohin? Iya, pernah banget. Masih zaman loh guys, zaman Siti Nurbaya. Mungkin karena kayak orang tua aku tuh udah capek banget ya mentoknya anaknya kenapa sih. Iya. Pernah lah coba gue dikenalin ke anak temennya kayak gitu. Tapi aku nggak mau sih. Kenapa nggak mau? Nggak tahu ya. Nggak sesuai kriteria? Bukan, kayak nggak feel aja gitu. Nggak feel sama cowok, maksudnya susah menerima orang baru atau gimana? Yang pertama itu sih, aku termasuk yang susah banget menerima orang baru. Iya. Terus yang kedua tuh aku mikir kayak itu pernikahan yang menjalani aku gitu. Iya. Jadi kalau misalkan aku bukan yang benar-benar kenal sama pasanganku, Oke. berat sih buat aku. Ivan sendiri gimana? Jodohin pernah nggak? Kalau aku sendiri ya, sampai saat ini Let's talk. kalau masalah jodoh sebenarnya karena mungkin udah berapa kali ditinggal nikah bukan ditinggal nikah sih ya, karena emang bukan jodohnya aja gitu. Jadi ya sudah, mungkin belum waktunya, belum rezekinya sama mereka. Sampai saat ini sih kalau aku sendiri untuk masalah patriarchal itu dari sisi love life, maksudnya dalam sisi percintaan itu sampai sebenarnya dari yang terakhir ini masih belum kepikiran lagi untuk nikah. Tapi kalaupun ada ya lanjutin aja gitu, maksudnya ya jalanin. Kalau emang ketemu sama jodohnya ya why not gitu kan, kenapa kacang gitu kan, why not. Oke, garing sih. Kenapa kacang? Iya kan? Ya why not? Ya, benar. Sorry. Ya itu, kalau dari sisi ya, kalau aku beberapa emang ada mengalami quarter life crisis di umur saat ini. Ya salah satunya pekerjaan. Ada memang yang aku jalani saat ini, salah satunya ya pekerjaannya freelance kayak wedding. Jadi ada dokumentasinya ya, pokoknya dokumentasi gitulah. Dan itu kan tidak setiap hari begitu loh. Dan aku juga baru mulai.
Jadi pekerjaan juga belum tentu, kemudian juga masih kuliah sampai saat ini. Doakan guys semoga cepat lulus. Amin. Ya itu sih sebenarnya, dan bingung sebenarnya, pasti kita nih bingung mau dibawa kemana gitu loh hidup ini. Ya cara menghadapinya yang pasti ikutin aja, maksudnya ikutin let it flow aja gitu loh, cuman ya tetap dengan usaha. Kalau di kita bahasanya doa dan ikhtiar itu kan artinya usaha gitu guys. Kalau cuman doa saja tapi tidak ada usaha, apa sih namanya istilahnya dia, doa tapi nggak ada usaha, songong ya. Berusaha tapi tanpa berdoa itu sombong. Berusaha tapi nggak ada doa itu sombong. Kalau doa tapi nggak ada usaha, udah doa nih tapi nggak ada usaha, apa ya namanya, males nggak sih? Ya omong kosong nggak sih? Ya omong kosong ya gitu loh. Iya kan, gitu loh guys, harus makanya balance. diimbangi. Jadi doa ya tetap sama Tuhan yang Maha Esa, yang penting yang pasti minta petunjuk, minta jalan lurus, dan diimbangi sama usaha juga seperti itu. Sejauh ini sih kayaknya sejauh ini aku jalani ya itu aja sih, doa dan usaha. Kalau buat Ipan sendiri, menikah itu apa sih? Definisi menikah in your eyes? Aduh, agak berat ya sebenarnya ini bahas nikah nih ya. Iya, karena kita pas bahasnya quarter life crisis yang versi love-nya aja. Nikah yang pasti saling mendukung sih kalau emang udah menuju hal yang lebih serius. Soalnya kan nikah itu bukan hal main-main lagi gitu, Ya, hal yang sakral banget gitu. Gila, Itu jangan dipakai main-main masalah nikah itu. Soalnya kita udah janji sama orang tua, sama mertua juga, dan sama yang di atas juga gitu loh. Kalau kita main-main ya pasti ada balasannya seperti itu. Ya itu sih sebenarnya, jangan pakai main-main sih sebenarnya kalau nikah itu. Buat Hanum nih, tadi kan mengalami quarter life crisis dari sisi percintaan, dari asmara. Waktu melewati semua itu, melewati quarter life crisis yang pernah dialami, ada nggak orang yang ngebantu dari teman kah, atau ada nih, kan ada beberapa orang yang dia punya masalah, dia dipendam sendiri gitu, tidak diomongkan ke orang lain. Tapi sebenarnya itu nggak bagus guys. Boleh kalian pendam dulu sendiri, tapi nanti harusnya kalau saranku lebih baik diomongkan dengan orang terdekat. Sharing. Soalnya kan pendapat orang itu ya ada beberapa yang cukup bagus untuk kita terima dengan masalah yang kita hadapi saat itu. Pernah nggak ada masukan dari teman-teman waktu pas kamu menghadapi quarter life crisis? Banyak banget. Waktu apalagi masalah percintaan ya. Masalah percintaan. Banyak banget circle aku mengingatkan untuk, pertama emang aku mengurung diri mungkin dalam kurang lebih 1-2 bulan. 1-2 bulan. Pas aku ngerasa kayaknya udah cukup buat merenung, terus waktunya sharing ke teman. Mereka selalu bilang sebelum kalau kita punya suatu tujuan, punya suatu keinginan, suatu mimpi, apalagi tentang pernikahan, yang harus kamu siapkan itu ya memperbaiki diri kamu sendiri. Emang saran yang paling baik introspeksi diri dulu. Introspeksi diri, karena apalagi aku perempuan kan, yang mana aku bakalan jadi seorang istri, seorang ibu, jadi jantungnya rumah, ibaratnya seperti itu. Jadi banyak banget teman-teman aku bilang untuk memperbaiki diri. Jadi waktu aku lagi sharing session sama beberapa orang yang emang inner circle aku banget, mereka selalu bilang begitu. Garis besarnya di situ sih. Memperbaiki diri sendiri dulu. Iya, memperbaiki diri sendiri dulu tuh ibaratnya kayak gini. Kalau kata mereka ya, kalau kamu mau menyelamatkan orang lain, yang harus kamu selamatkan adalah diri kamu sendiri dulu. Gimana mau nyelamatin orang lain kalau kita sendiri nggak selamat, ya kan? Nah itu mereka bilang perbaiki diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa memperbaiki yang lainnya. Pokoknya semua itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kamu nanti udah mulai berbenah, mungkin bahasa kerennya sih hijrah. Tapi aku kayak kalau sama kata hijrah tuh masih terlalu ini sih, terlalu takut. Kenapa? Iya, karena kayak kalau hijrah tuh emang kita udah langsung bener-bener yang baik banget gitu kan. Sedangkan aku kayak belum. Iya. Cuman mungkin kayak dan berbenah aja deh, lebih kamu nyaman. Kamu tipenya berarti orang yang sedikit mungkin agak kasar, dalam artian sedikit lambat gitu. Iya betul. Aku termasuk lambat dalam berproses. Lambat proses. Lambat banget. Nah terus mereka bilang kalau kamu udah berbenah diri, kamu harus kamu tuh baik dulu sebelum kamu mengharapkan pasangan yang baik. Iya. Kayak gitu. Jadi mereka kan karena pernah ada momen mereka tuh nanya ke aku, emang mau cari laki kayak gimana sih? So, aku disuruh sebutin sebenarnya kalau ditanya kriteria nggak yang terlalu muluk ya. Cukup dia yang bisa menerima aku yang kemarin, aku yang hari ini, dan aku yang nanti.
Nah, orang yang bisa menerima yang seperti itu kan pasti harus yang luas hatinya. Itu kata mereka, kalau kamu menuntut punya kriteria seperti itu ya kamu harus luas dulu hatinya. Yang sering aku Harus luas hatinya guys, harus lapang dodo. Iyalah, menikah itu bukan cuma masalah saling cinta doang kan. Kalau menurut aku tuh kayak yang kita punya pasangan hidup seumur hidup. Yang part yang paling penting adalah lapang dadanya itu sih, legowo, apa ya bahasa Jawa, legowo. Bahasa Jawa legowo. Terus, lapang dada. Iya, karena kalau kita cuma cinta aja tapi kita nggak bisa terima, nggak bisa menerima dia yang kemarin, hari ini atau nanti, itu bakalan susah banget. Harus bisa terima ya. Bayangin misalkan punya pasangan keras kepala, pas awal nikah bahagia aja sih. Tapi pas 10 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan, kita tiap hari bangun tidur ya dia terus kan. Pasti. Kita seumur hidup, namanya nikah semua orang pengennya tuh 1 kali seumur hidup. Iya kan. Bener. Mencoba bertahan dengan orang yang keras kepala itu, kalau misalkan kita bukan yang bener-bener lapang dada, itu susah banget. Asli sih. Iya kan, kita harus sadar loh. Apalagi kalau seumpama kalau aku nih nikah sama cewek, terus cewek ini keras kepala, aku juga keras kepala, itu bakal nggak harmonis gitu. Hubungan keluarganya tuh bakal kacau gitu. Dan mungkin bisa jadi itu salah satu peningkatan perceraian di Indonesia, salah satunya makin tinggi, apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan, di mana-mana orang ekonomi makin melemah ya kan. Semakin melemah. Kalau seumpama hubungan di satu keluarga itu yang laki itu keras kepala, kemudian yang cewek juga keras kepala, yang cewek bilang kamu ini bukan nyari kerjaan, ya gimana aku nyari kerjaan kondisi pandemi kayak gini, wah ya akhirnya kan ya udah pokoknya ceraiin aku, ya akhirnya berhubung dengan divorce gitu kan, cerai gitu loh. Ya makanya kalau kondisi kayak gitu sebenarnya harus lapang dada dan menghadapinya dengan kepala dingin gitu loh. Itu penting banget loh, karena ya emang apa ya, kita harus sadar kalau pasangan kita itu manusia. Kita sendiri juga manusia kan, yang dalam artian kayak yang pasti ada salahnya, pasti bikin salah, dan pasti punya kekurangan, punya sisi buruk. Itu pasti ada kan, kita manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi itu kenapa lapang dada itu penting banget. Lapang dada guys. Karena kalau udah berbesar hati, hatinya lapang, pasti toleransinya tinggi. Tuh. Gitu. Oke, terakhir nih dari Quarter Life Crisis, saran atau masukan buat teman-teman di rumah yang mungkin saat ini mengalami Quarter Life Crisis, dari Hanum, sarannya apa? Cintai diri kamu sendiri. Cintai diri kamu sendiri dulu. Itu penting banget, apalagi kalau kalian quarter life crisis dalam masalah percintaan. Tapi sebenarnya kalau masalah mencintai atau membahagiakan diri sendiri itu tidak hanya dalam segi percintaan saja ya guys. Mungkin kalau emang di rumah teman-teman yang kalian saat ini mengalami quarter life crisis dari segi pekerjaan atau menghadapi hidup, bingung kalian mau kemana, khawatir akan hal yang akan kalian hadapi ke depan, ya sebenarnya kalian harus seenggaknya bahagia dulu gitu loh. Bahagia diri sendiri dulu, bahagiakan diri kalian sendiri dulu. Kemudian kalau misalkan udah bahagia, kalian akan ngejalanin hidup itu bakal lempeng gitu loh. Maksudnya enak gitu loh. Iya benar. Itu kalau pesan aku itu, cintai diri kalian sendiri dulu, terus pikirkan dulu kebahagiaan kalian. Karena kalau kalian sayang sama diri kalian sendiri, orang tuh bakalan secara otomatis sayang sama kalian. Dan kalau kalian lebih bisa mengenal diri sendiri, menerima kekurangan diri sendiri, pokoknya apa ya, bisa berdamai dengan diri kalian sendiri, itu hal yang baik banget sih. Semua hal baik bakalan datang dengan sendirinya. Itu sih kalau cintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan jangan pernah membandingkan. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain, masalah kalian dengan orang lain, hidup kalian dengan orang lain. Karena kalau bicara quarter life crisis itu pasti menyerangnya di mental ya. Pasti. Kapasitas mental kalian dengan kapasitas mental orang lain tuh nggak sama. Berbeda. Jadi cukup gak usah melihat kanan kiri, fokus on yourself. Tuh pesan dari aku. Ada lagi? Kan itu yang paling enak banget. Iya kan, self love tuh enak banget, gila. Self love. Peace and love gaul. Gimana sih? Peace, love and gaul. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Nggak ngerti pokoknya kayak gitu. Itu saran dari Hanum tadi untuk teman-teman di rumah. Kalau Ipan, sarannya? Aku sendiri nih, sarannya sebenarnya sih nggak jauh beda ya untuk menghadapi quarter life crisis di umur yang tadi seperti yang aku katain, yang di awal tadi 20 sampai 18. Kalau dari aladokter.com itu mengatakan orang yang mengalami quarter life crisis itu dari umur 18 sampai 30 tahun. 18 tuh lulus SMA nggak sih? Ya, mungkin yang beberapa udah mengalami duluan gitu. Dari sebelum umur 18 tahun mungkin dia udah mengalami duluan, ya nggak sih? Iya, karena fasenya emang beda banget. Fasenya beda-beda gitu loh. Itu kenapa jangan membandingkan. Ya, jangan membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain karena porsinya beda gitu loh.
benar. Ya sebenarnya sih nggak beda sih saranku buat teman-teman yang lain. Ya itu aja. Self love ya. Self love. Jangan lupa buat self love, itu penting banget. Kalau kalian mau disayang sama orang lain, kalian harus sayang sama diri kalian sendiri. Terima kekurangan. Bener banget. Gak apa-apa, pernah salah tuh gak apa-apa, kita cuma manusia. Oke guys, mungkin cukup sekian curcol kita pada malam hari ini. Ya pada saat ini, next time mungkin kita akan bahas-bahas yang lain lagi. Kalaupun ada opini tentang dari kalian tentang quarter life crisis, mungkin bisa ketik di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada topik yang pengen kita bahas lagi, mungkin kalian bisa ketik juga di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe nggak apa-apa sih, gratis Itu kok. gratis loh, ya kan? Itu gratis, itu bikin kita semangat berkarya. Jangan lupa di like, komen, Share juga kalian boleh di Facebook, di grup keluarga, WA kalian, di TikTok, TikTok, apapun. ya boleh di TikTok. Iya kan? Ya jangan lupa juga follow Instagram kita, ada di bawah nanti di link description. Sekian dari kami. Bye. Peace out.